warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita. Di sini kita akan buat vlog tentang cara atau produksi gula merah atau yang sering disebut di Lebak Barang ini sebagai gula Jawa atau gula aren. Nah, di sini kita sebelumnya akan perkenalan dulu ya, guys. Di sini ada Salsabila Febrilia Perliana dan saya Tedesya Khalifah. dan saya Wipa Lupendrianingsih. Nah, di sini kita sudah ada di salah satu desa di Lebak Barang yang notabene itu sudah sebagai produksi gula Jawa atau gula merah tadi. Nah, di sini nanti kita akan bertemu langsung dengan narasumber kita yaitu Bapak Mulyoto. Sebelumnya, kenapa kita ekspor dari makanannya? Karena sebagai wisatanya sudah biasa, jadi kita akan mencari ciri khas atau makanan yang khas dari Lebak Barang. Nah, untuk melihat selanjutnya, kita singkat apa ya guys, kita lihat video berikutnya. Nah, ini jalan menuju tempat produksi. Jadi tempatnya itu di salah satu kebun, guys. Kita harus berjalan dahulu untuk sampai ke tempat produksi. Jadi udaranya ini alami ya, guys. Iya, guys. Jadi lumayan bikin ngap-ngapan. Ya ampun. Lurus. Jadi sekitarnya masih asri banget. Lihat kebun. Mantap enggak? Itu kesini guys. Nah, ini yang namanya pohon aren guys, atau kita sering sebut sebagai pohon gula Jawa. Tinggi banget guys. Nah, jadi tempatnya tuh di tengah-tengah gunung, kebun. Kita masih tetap lanjut. Nah, sekarang kita udah sampai di tempatnya. Cukup capek dan lelah. Nah, kita udah tempatnya. Kita sudah ada di dekat pohon aren Bapak Mulyoto. Sebelumnya kita akan mewawancarai Bapak Mulyoto terlebih dahulu. Sebelumnya kita perkenalan dulu, Pak. Ya, halo, nama saya Bapak Mulyoto, umur kurang lebihnya 50 tahun. Saya pengusaha pengolahan gula aren. Ini mau menceritakan tentang pengolahan gula aren dari awal. Saya kebiasaannya kalau melihat buah aren, yang pertama itu namanya kolang-kaling, yang kedua namanya dengu. Dilihat kalau sudah mulai kehitaman, lalu saya memotong bambu, menebang bambu satu pohon untuk dikasih lubang, diikat sama pohonnya untuk naik ke atas. Lalu di atas kita membuat pengaman dulu untuk mengupas yang itu namanya dengu. Lalu sudah dikupas, lalu dikasih tali, dicang-cangarannya apa ya? Diikat sama pohonnya biar jangan sampai putus dengunya. Lalu kita dipalu ya, pukul apa ya? Dipalu ya. Kita palu setiap pagi. Walaupun itu tidak terus menerus, 3 hari berturut-turut, lalu di 2 hari sekali kelanjutannya. Dilihat dari pengolahan dengu ini, kebiasaannya tidak semua orang sama.
ada yang tua, ada yang muda. Kalau saya kebiasaannya itu dengu mulai berbau, itu sudah saya potong. Kita potong, lalu kita biarkan 1 hari 1 malam, terus diiris. Diiris itu sudah diiris, dikasih daun selempat namanya, itu namanya poko selempat, biar keluar yang namanya sekul. Kalau sudah keluar namanya sekul itu diiris setiap pagi dan sore sampai menetes deras. Kelanjutannya sampai 7 hari kita ada ini apa bedanya? Wadah ya, pakai namanya itu bumbung, bambu petung yang dibikin tadah itu 2 ros. Kemudian pengolahan pertama pun itu berkaitan dengan mimpi, yaitu gaib. Pengolahan pertama kalau mimpinya itu berpacaran dengan anak gadis, berarti muda alapnya. Kalau pengolahan yang pertama itu mimpinya dengan janda ataupun orang tua, berarti alapnya itu tua sampai melebihi berminyak. Kalau kebiasaannya saya itu masih muda, berbau, mulai berbau sudah saya potong. Itu tidak semua orang sama. Terus kelanjutannya kalau sudah dikasih wadah bumbung, kita cabut sore sekitar jam 3. Kita kasih wadah lagi, pagi jam 6 kita cabut lagi. Lalu dibawa ke rumah direbus. Itu jadinya gula tergantung banyak dan tidaknya air aren yang namanya bedik. Terus kalaupun sekitar 50 kilo jadinya gula sekitar kurang lebih ya 9 kilo lah, 9 kilo. Kalau 50 kilo berarti 5 kilo 1 kilo kurang lebihnya. Itu tergantung keadaan tanah. Kalau tanahnya berbatu itu enggak bakalan 5 kilo 1 kilo, paling ya sekitar 7 kilo 1 kilo. Kalau tanahnya merah acinya lebih banyak, itu 5 kilo 1 kilo. Enggak sama tanah pun itu mempengaruhi aci. Begitu pula cuaca pun mempengaruhi. Kalau panas hujan, air bedeknya akan keruh. Itu menimbulkan gula aren tidak kental. Lalu kalau cuacanya bersahabat, yaitu kemarau terus, kalau hujan terus, itu akan menjadikan gula aren akan bagus, kuning. Yang saya kerjakan ini ya lumayan lah, tidak terlalu hitam. Jadi berkaitan pengolahan yang kedua di rumah juga ada berkaitan dengan mimpi. Mimpi itu kalau saya mengolah waktu di rumah, mimpi melihat sungai banjir tapi jernih, gulanya kuning, akan keluar bedek yang banyak. Tapi kalau mimpi sungai itu airnya lumpur, itu gulanya tidak kental atau banyakkah juga tapi tidak kental. Itulah proses pengolahan gula aren. Jadi tidak semua orang bisa, ya banyak orang yang bisa tapi tidak semua orang bisa. Terus dan itu setiap pagi dan sore sekitar asar dan pagi jam 6 habis subuh lah. Diiris pun tidak enggak, itu diiringi dengan kesabaran dan penuh ketawakalan. Walaupun capek hasil sedikit tapi yang penting halal. Begitulah kisah cerita pengolahan gula aren. Berarti bisa diambil setiap hari, Pak? Ya memang pengambilan harus setiap hari. Kalau enggak setiap hari gula aren enggak bakalan kental. Karena apa? Asam. Dari perebusan saja tempatnya harus dicuci dengan air bedeknya yang sudah mendidih, yang panas. Kalau enggak dicuci dengan air
bedeknya itu juga nggak kental begitu. Nggak, kalau pakai air pun nggak bakalan bisa, harus pakai bedeknya. Jadi tadahnya itu ya bambunya harus dibersihin dengan air gula. Nah itu guys, tadi adalah cara pengambilan gula aren. Nah sekarang kita akan melihat cara pembuatan gula aren langsung dari Bapak Mulyato. Ayo Pak, kita ke sana Pak. Nah sekarang kita sudah ada di tempat pembuatan gula merah. Nah yang awal ini adalah pengambilan tadi pagi yang sedang dalam proses perebusan. Nah yang ini akan dibuat, ini yang sudah akan menjadi gula merah ya, atau gula aren. Aren 8 kilo itu memakan kayu 1 pikul kurang lebihnya. 1 pikul itu berarti kurang lebih harganya ya 30 ribuan lah. Kira-kira ini sampai berapa jam ya Pak pembuatannya? Ini kalau sudah begini kurang lebih ya 2,5 jam atau 2 jam. 2 jam. Cukup lama ya Pak ya? Lama. Kalau masih bedek namanya ya, sampai menjadi aci itu berarti kurang lebih ya dari jam 6 sampai nanti jam 2:30 baru menjadi aci, baru menjadi jeruk. Kalau sudah mulai perebusan akan dicetak paling 2 jam itu. Bapak sudah berapa? Bapak udah berapa lama ya Pak membuat gula Jawa ini? Ya cukup lama juga. Saya rumah tangga di sini berarti mulai dari tahun 89 kurang lebih saya mulai mencoba proses gula aren tahun 90, anak yang pertama. Jadi saya cuman mengikuti teman-teman, bagaimana caranya. Saya cuman melihat dari teman-teman, katanya sih kalau aren pertama itu namanya KD. KD itu bagaimana teman kalau caranya membuat proses gula aren? Katanya mulai berbau harus dibobok, dicoel, dipotong separuh. Kalau dipotong separuh nanti kalau sudah keluar yang namanya sekul itu akan keluar bedeknya. Nah nanti kalau sudah menetes-netes langsung dipotong. Itu saya yang mencoba itu begitu caranya. Jadi nggak ada ilmu sedikit pun, cuman dipenuhi dengan kesabaran. Tidak boleh bertengkar sama keluarga, tidak boleh bicara sembarangan, dan makan gula aren pun kalau waktu panas tidak boleh ditiup. Kalau ditiup akan mempengaruhi pengurangan keluarannya juga. Itu jadi rumit. Berarti penuh berkaitan dengan gaib juga itu. Bolehkah saya ngaduk Pak? Boleh, silahkan, tapi hati-hati jangan sampai menetes di kulit. Karena panasnya itu ya lebih dari 70 derajat. Ini cara ngaduknya gimana Pak? Ya, dari pinggir begini, pinggir lagi, terus kembaliin tengah. Nah, gitu ya. Jangan sampai netes ke kulit. Okay. Kalau netes di kulit nggak minta ampun, itu pasti lebih dari tajamnya pisau. Karena ya panasnya kurang lebih 100 derajat lebih. Direbus dari pagi sampai sore sampai menjadi gula itu berarti berapa jam panasnya itu? Sangat susah lagi ya Pak ya? Susah. Jadi enggak. Nah ini yang sudah jadi dan siap untuk dicetak, tapi sebelumnya kita aduk dulu agar gulanya dingin, jadi tidak terlalu panas untuk dicetak. Guys, sekarang kita ada di tahap mau pencetakan gula Jawanya. Oke, sekarang kita mau nyetak gula Jawanya dulu. Sebelum itu ya, ini gula Jawanya itu dijamin halal guys, nggak ada pengawetnya sama sekali. Ini sehat ya?
Zaman sehat. Dari bahan alami semua guys. Jadi nggak ada tambahan atau embel-embel yang lain. Ini benar-benar dari gula Jawa yang alami. Ini asli murni. Nah, saat pembuatan memang Penyaringan aja nyampe 2 kali nih. harus kayak gituin dulu guys. Penyaringan pertama waktu numpah dari bumbung. Penyaringan kedua kalau udah mau menjadi juru. Jadi benar-benar tradisional banget ya, dari alatnya, bahan-bahannya. Ini seandainya pas merebus kalau nggak pakai kayu, pakai kompor bisa nggak Pak? Wah, nggak akan Hasilnya beda ya? hasilnya juga bisa, cuman Cita rasanya? berapa gas aja. Iya ya. Satu hari Tapi sebenarnya bisa ya Pak? bisa, cuman paling 5 jam gas kan, satu kaleng kurang lebih 5 jam kalau terus menerus. Nah, jadi kalian bisa tahu lebih hemat pakai kayu. Kalau pakai kayu aja, kalau lembek begitu nggak begitu cepat. Gula Jawa itu diproses menjadi bahan alkohol, bisa dimasukkan ke dalam wadah aqua, lalu ditutup, direndam ke kotoran sapi selama 1 bulan. Itu akan menjadi arak. Diminum ya orangnya pingsan. Ini mengandung alkohol yang besar sekali itu, bebek itu. Nah, ini butuh waktu berapa lama Pak dicetakan? Dicetakan ya tinggal keadaannya udah dingin ya dicabut. Oh, berarti Kalau cepat belum ya Pak? dingin ya, kalau belum dingin ya belum. Kalau udah keras ya dicabut. Nah, itu tadi serangkaian dari proses pembuatan produksi atau gula aren, gula Jawa atau gula merah tadi. Nah, sambil menunggu gulanya jadi, nanti kita tetap stay di sini dan akan melanjutkan videonya sampai gulanya jadi atau terbentuk dan tercetak. Nah, ini guys yang sudah jadi guys. Lihatnya bentuknya seperti ini guys. Kuning enak. Dicoba ajain guys. Enak? Manis guys gulanya. Jadi nggak alami pahit. ya, nggak ada rasa Nggak ada pengawet-pengawetnya. Pokoknya dijamin Enak guys. Nah, itulah vlog yang dapat kami buat. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan tunggu vlog-vlog berikutnya. Sampai jumpa.